Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maisyanti Disi Fatimah dari SLB Negeri 2 Pelaihari. Dari kasus 4 yang ada di LMS, yaitu 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan, langkah yang pertama yang saya ambil yaitu nilai-nilai yang saling bertentangan adalah kebenaran versus loyalitas atau kesetiaan. Ada antara keinginan mengembalikan dompet kepada Nina atau menjaga hubungan baik dengan Rara sebagai sahabat dekat. Kemudian langkah yang kedua, siapa saja pihak yang terlibat. Yang pertama adalah Tari. Tari merupakan saksi yang mengetahui kejadian tersebut. Kemudian adalah Rara orang yang mengambil dompet. Kemudian Nina, si pemilik dompet, dan yang terakhir adalah Ibu Sri sebagai guru atau pustakawan. Kemudian langkah yang ketiga yaitu fakta-fakta yang relevan dengan kasus nomor 4 itu. Yang pertama adalah Rara menemukan dompet di perpustakaan dan mengambil serta menyimpannya tanpa berusaha mencari pemilik dompet tersebut. Kemudian Nina kehilangan dompet dan telah diumumkan secara resmi. Tari melihat langsung kejadian tersebut dan Rara merupakan sahabat dekat Tari. Kemudian langkah yang keempat, pengujian benar atau salah. Yang pertama adalah uji hukum atau peraturan. Dalam uji hukum atau peraturan ini, mengambil barang milik orang lain tanpa izin adalah perbuatan yang tercela. Kemudian uji etika atau moral, kejujuran adalah nilai yang diajarkan di sekolah. Terus lagi ada uji publikasi. Seandainya tindakan Rara diketahui oleh banyak orang, maka dia tentulah dinilai sebagai orang yang tidak jujur. Jadi dapat disimpulkan bahwa perbuatan Rara termasuk perbuatan yang tercela secara moral dan aturan sekolah. Langkah yang kelima yaitu pengujian paradigma benar lawan benar. Paradigma yang muncul adalah kebenaran versus loyalitas, antara mengembalikan dompet kepada Nina atau melindungi sahabatnya agar hubungan tetap baik. Dan paradigma individu versus kelompok, antara melindungi Rara individu atau menjunjung tinggi kejujuran yang ada di sekolah. Langkah yang keenam, prinsip resolusi yang digunakan. Saya di sini memilih dua. Yang pertama, prinsip berbasis kepedulian yaitu care-based thinking. Tari perlu memposisikan diri sebagai Nina, pemilik dompet, dan sebagai Rara yang mungkin sedang dalam keadaan hilap saat itu, lalu mencari cara yang tepat dan bijak. Kemudian yang kedua adalah prinsip berbasis hasil akhir and best thinking. Mengembalikan dompet Nina akan membawa kebaikan bagi semua, walaupun persahabatan antara Rara dan Tari tentu akan menjadi renggang. Kemudian langkah yang ketujuh ada di sana ada opsi kreatif, adil dan bijak. Melalui pendekatan langsung secara face to face kepada Rara, mengingatkan Rara dengan bahasa yang santun tentang kejujuran dan menjelaskan dampak dari perbuatannya. Jika pendekatan tersebut belum berhasil, maka mengambil langkah mediasi secara langsung dengan guru sebagai bentuk tanggung jawab moral dan tidak berniat sedikit pun untuk merusak persahabatan yang ada. Kemudian yang berikutnya, langkah ke-8, keputusan akhir, mendorong Tari berbicara langsung kepada Rara secara face to face untuk mengakui kesalahan dan mengembalikan dompetnya kepada Nina. Jika Rara tidak bersedia, Tari perlu melaporkan kejadian tersebut kepada Ibu Sri demi menegakkan keadilan dan nilai kejujuran. Terus langkah yang ke-9 atau langkah yang terakhir, pelajaran yang diperoleh. Yang pertama adalah kejujuran merupakan nilai penting yang harus dijunjung meskipun ada resiko maupun konsekuensinya. Kemudian bersikap bijaklah dalam mengambil keputusan, karena jika kita salah dalam mengambil keputusan maka akan berdampak panjang. Terus sahabat itu adalah orang yang berani memberikan nasihat kepada kita ketika kita salah, bukan orang yang membenarkan segala perbuatan kita dan membiarkan kita larut dalam kesalahan. Adapun pelajaran ini membantu saya di masa depan untuk yang pertama, mengambil keputusan secara bijak dengan menggabungkan berbagai prinsip dalam pengambilan keputusan. Kemudian melakukan pendekatan secara face to face terlebih dahulu ketika menghadapi dilema kebenaran versus kesetiaan. Dan yang terakhir, menjadi pribadi yang konsisten antara tindakan yang nyata dan dengan nilai yang diyakini. Demikian jawaban dari saya. Salah hilap mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.